Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 1901416117 dari kelas PGSD 4C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan instrumen yang saya buat dalam memenuhi ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nur Fitriani, MPD. Baiklah, yang pertama yaitu instrumen tes ranah kognitif pada tingkatan C4. Yang saya ambil yaitu kelas 4, semester 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan indikator yang pertama 3.3.1 yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya. Yang kedua 3.3.2 yaitu mengidentifikasi contoh pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil dua kriteria soal yaitu menganalisis dan memecahkan. Yang pertama, seorang anak mendorong sebuah meja yang menyebabkan meja tersebut berubah posisi. Analisislah mengapa meja tersebut bisa bergerak dan berubah posisi serta gaya apa yang mempengaruhinya. Nah, pada soal nomor 1 ini, siswa itu diminta untuk menganalisis suatu peristiwa yang disajikan pada soal dengan cara memberikan argumen atau pendapatnya tentang soal tersebut. Soal yang nomor 2 yaitu jelaskan manfaat gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Pada soal nomor 2 ini termasuk soal memecahkan, di mana siswa disuruh untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat pada soal. Tadi di soal diminta untuk menjelaskan manfaat gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu mengaitkan persoalan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang kedua yaitu instrumen tes ranah kognitif tingkatan C5. Di sini saya mengambil kelas 6, semester 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan indikator 3.2.1 yaitu menjelaskan ciri pubertas laki-laki dan ciri pubertas perempuan. Yang kedua 3.3.1 yaitu mengidentifikasi kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan. Butir soal, di sini saya mengambil dua kriteria yaitu membandingkan dan memprediksi. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan ciri-ciri pubertas laki-laki dan ciri-ciri pubertas perempuan. Nah, pada soal nomor 1 itu siswa diminta untuk menjelaskan perbedaan ciri-ciri pubertas laki-laki dan ciri-ciri pubertas perempuan. Dalam artian, siswa itu diminta untuk membandingkan laki-laki dan perempuan dengan cara menjelaskan ciri-ciri pubertas tersebut. Soal nomor 2 yaitu menjaga kesehatan alat reproduksi itu hal yang sangat penting. Jelaskan apa yang terjadi jika kita mengabaikan hal tersebut. Nah, pada soal nomor 2 ini termasuk soal memprediksi, di mana siswa itu diminta untuk berpikir memprediksi suatu permasalahan dengan memberikan pendapatnya tentang soal tersebut. Selanjutnya yaitu instrumen tes ranah kognitif tingkatan C6. Di sini saya mengambil kelas 5, semester 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan indikator yang pertama 3.5.1 yaitu menganalisis jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Yang kedua 3.5.2 yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dari jaring-jaring makanan. Butir soal yang pertama, buatlah contoh jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Pada soal nomor 1 ini termasuk soal menyusun, di mana siswa itu diminta untuk membuat suatu jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dengan artian siswa itu menyusun suatu materi yang diminta. Yang kedua yaitu jelaskan hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Soal nomor 2 itu termasuk soal menghubungkan, di mana siswa itu diminta untuk menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan kehidupan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu instrumen tes ranah afektif. Di sini saya mengambil kelas 4, semester 2,
muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan indikator 3.8.1 yaitu menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, 3.8.2 yaitu mengidentifikasi masalah-masalah dalam pelestarian sumber daya alam. Butir soal. Yang pertama, menurut Anda, pentingkah kita untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam? Jelaskan. Nah, pada soal nomor 1 itu termasuk soal mempertimbangkan, di mana siswa itu diminta untuk mempertimbangkan apakah kita itu penting untuk menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam atau tidak, disertai juga dengan alasannya. Nomor 2 yaitu bagaimana tanggapan Anda ketika mendengar orang merusak lingkungan, misalnya pencemaran sungai. Nah, pada soal nomor 2 ini termasuk soal mengorganisasi, di mana siswa itu diminta untuk memberikan tanggapan atau bagaimana sikap mereka ketika mendengar orang merusak lingkungan. Selain memberikan pendapat, mereka juga diminta untuk memberikan solusi tentang peristiwa tersebut. Oke, selanjutnya yaitu instrumen tes ranah psikomotorik. Di sini saya mengambil kelas 6 semester 2 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan indikator 3.7.1 yaitu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Yang kedua, 4.7.1 yaitu membuat media pembelajaran tentang sistem tata surya. Butir soal. Yang pertama, jelaskan sistem tata surya beserta karakteristiknya menggunakan alat peraga. Di sini, alat peraga yang saya maksud yaitu misalnya fasilitas dari sekolah, sebuah sistem tata surya. Siswa itu diminta untuk mempraktekkan dan menunjukkan kepada teman-teman di depan kelas menggunakan alat peraga tersebut bagaimana sistem tata surya dan bagaimana karakteristiknya. Soal nomor 2 yaitu buatlah sebuah media pembelajaran tentang sistem tata surya. Nah, pada soal nomor 2 ini termasuk kriteria soal membuat, di mana siswa itu dibiarkan untuk bebas berkreasi, misalnya membuat poster atau membuat mading tentang sistem tata surya, atau juga boleh membuat alat peraga atau sebagainya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.